Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Dewi Astuti dari kelas 11-7 akan melakukan pembahasan ulang mengenai sejarah Budi Utomo. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah latar belakang. Penderitaan lahir batin yang tak tertahankan lagi ditambahkan dengan pengaruh kejadian-kejadian di dalam dan di luar tanah air yang merupakan dorongan yang mempercepat lahirnya pergerakan nasional. Dan titik berangkatnya ini dimulai pada tanggal 20 Mei 1908, yakni tahun berdirinya Budi Utomo sebagai pergerakan rakyat yang mula-mula lahir. Berdirinya organisasi Budi Utomo merupakan oleh Dr. Wahidin Sudirohusono dan mendapatkan persetujuan dan pelajar-pelajar Stopia seperti Sutomo, Gunawan, Gumrang, dan lainnya. Yang dimana organisasi Budi Utomo ini bertujuan untuk membantu beasiswa pada pelajar-pelajar Bumi Putra, Kansil dan Julianto 1990, 15-22. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang ingin kita pecahkan, yaitu yang pertama, bagaimana latar belakang lainnya organisasi Budi Utomo di Indonesia. Yang kedua, bagaimana asas dan tujuan berdirinya Budi Utomo di Indonesia. Yang ketiga, apa yang menyebabkan berakhirnya organisasi Budi Utomo di Indonesia. Nah, sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama dalam penjelasan materi kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui latar belakang lahirnya organisasi Budi Utomo di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui asas dan tujuan berdirinya Budi Utomo di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui penyebab dari berakhirnya organisasi Budi Utomo di Indonesia. Kemudian ada manfaat. Yang pertama, bagi penulis, dengan dibuatnya pembahasan materi ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagi umum, diharapkan dari penjelasan materi ini dapat memberikan pengetahuan tambahan tentang organisasi pergerakan nasional di Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, sekarang ke pembahasan materi yang pertama, yaitu lahirnya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi modern pertama kali di Indonesia yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Menurut beberapa sarjana, perkataan Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta, yaitu Bodhi atau Budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan. Tetapi juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menunjang konsepsi atau ide-ide umum. Sementara itu, perkataan Jawa Utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama ataupun sangat baik. Dikutip oleh Gonda dalam Akira Nagajumi pada tahun 1989 halaman 58. Dr. Wahidin Sudirohusono pada tahun 1857 sampai tahun 1917 merupakan pembangkit semangat organisasi Budi Utomo. Sebagai lulusan sekolah dokter di Jawa, Diovelverden sesudah tahun 1900 dinamakan Stovia. Ini merupakan salah satu sekolah intelektual yang berusaha memperjuangkan nasib bangsa. Kemudian pada tahun 1901, Dr. Wahidin Sudirohusono menjadi direktur majalah Retno Domilah Ratna yang berkilauan yang diterbitkan dalam bahasa Jawa dan Melayu yang dikhususkan untuk kalangan priai. Hal ini mencerminkan prihatin seorang priai terhadap masalah-masalah dan status golongan priai itu sendiri. Kemudian, ia juga berusaha untuk memperbaiki masyarakat Jawa melalui pendidikan barat, Rachels 1991-248-249. Program utama dari Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Programnya lebih bersifat sosial, disebabkan saat itu belum dimungkinkan didirikan. Karena ada beberapa alasan di mana adanya aturan yang ketat dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Di samping itu, pemerintah Hindia Belanda sedang melaksanakan program edukasi dari politik etis, sehingga terdapat kesulitan dari kedua program tersebut. Dikutip dari Kansil pada tahun 1986 dari halaman 22-23. Kemudian berikutnya ada asas dan tujuan dari organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi dengan para pelajar Stopia sebagai intinya, dengan gerakan awal jangkauannya hanya terbatas pada Jawa dan Madura. Jangkauan wilayah yang terbatas ini menjadikan Budi Utomo dianggap sebagai organisasi yang bersifat kedaerahan.
Karena salah satu programnya yang berbunyi di Harmonise Autokelling Finland of Wolfan Jawa and Madura, ataupun dengan arti kemajuan yang harmonis bagi Nusa Jawa dan Madura. Dengan demikian mencerminkan kesatuan administrasi kedua pulau tersebut yang mencakup juga masyarakat Sunda yang kebudayaannya mempunyai kaitan dengan Jawa, meski yang dipakai sebagai bahasa resmi organisasi adalah bahasa Melayu. Dan pada tanggal 5 Oktober 1908 Budi Utomo mengadakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta. Kongres ini berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dan dagang, ataupun teknik dan industri. Sebagai ketua pengurus yang besar, yang pertama terpilih yaitu RT Trikusomo, Bupati Karanganyar, sedangkan anggota-anggota pengurus besar pada umumnya pegawai pemerintah ataupun mantan pegawai pemerintah dengan pusat organisasi berada di Yogyakarta, dikutip oleh Fringoldigo pada tahun 1984, di mana pengurus hasil kongres ini merupakan dewan pimpinan yang didominasi oleh para pejabat generasi tua yang mendukung pendidikan semakin luas di kalangan priayi, yang mendorong penguasa Jawa, dikutip oleh Rikles pada tahun 1991 pada halaman 250. Setelah cita-cita Budi Utomo mendapatkan dukungan semakin luas di kalangan cendekiawan Jawa, maka para pelajar tersebut memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar bagi gerakan ini. Ini dibuktikan dengan terpilihnya golongan tua sebagai pengurus dalam Kongres Budi Utomo tersebut di Yogyakarta. Ketua yang terpilih yaitu RT Trikusomo sebagai seorang bupati lebih memperhatikan reaksi dari pemerintah kolonial Belanda dibandingkan reaksi dari warga pribumi, dikutip oleh Nugroho Noto Susanto pada tahun 1975 pada halaman 180. Kemudian pembahasan yang berikutnya ada perkembangan di Indonesia, di mana perkembangan ini cukup pesat di awal, menarik kalangan priayi ataupun intelektual Jawa. Namun karena fokus pada isu-isu kebudayaan dan pendidikan elit, organisasi ini kurang mendapatkan dukungan yang luas dari rakyat jelata. Pada tahun 1935, Budi Utomo bergabung dengan organisasi lain dalam Persatuan Bangsa Indonesia, yang akhirnya turut memperkuat gerakan kebudayaan. Budi Utomo juga dianggap sebagai tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia yang diperingati pada tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian runtuhnya organisasi Budi Utomo. Pada tahun 1935, hal ini disebabkan karena adanya tekanan terhadap pergerakan nasional dari pemerintah kolonial, membuat Budi Utomo kehilangan wibawa, sehingga terjadi perpisahan kelompok moderat dan radikal dalam pengaruh Budi Utomo makin berkurang. Pada tahun 1935, organisasi ini bergabung dengan organisasi lain dalam Parinda. Dikutip oleh Soehartono pada tahun 2001, halaman 31. Dalam bukunya Fringoldigo 1998 halaman 2-3 menyebutkan bahwa keruntuhan Budi Utomo disebabkan karena adanya program dari kemerdekaan Indonesia yang dilakukan Indian Self-Parties berdasarkan kebangsaan secara India yang terdiri dari bangsa. Banyak juga orang yang memandang bahwa Budi Utomo itu lembek oleh karena menuju kemajuan yang selaras untuk tanah air dan bangsa, serta terlalu sempit keanggotaannya hanya untuk bangsa Indonesia dari Jawa, Madura, Bali, dan Lombok, yaitu daerah yang kebudayaannya Jawa semata-mata. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi bakal untuk membentuk masa depan kita. Semoga materi ini bisa menginspirasi kita semua dan pemahaman baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.